Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lia Uzliawati selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adnan Hamidi dengan NIM 55522000158 dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang measurement application atau aplikasi pengukuran. Overview. Praktik akuntansi dalam arah ini menemui beberapa kendala yang berat. Yang pertama adalah keandalan. Kegunaan keputusan laporan keuangan berbasis nilai saat ini akan dikompromikan jika terlalu banyak keandalan dikorbankan untuk relevansi yang lebih besar. Kedua, skeptisisme. Manajemen tentang akuntansi pengakuan cadangan yang kita lihat di bagian 2.4.3 dibawa ke akuntansi nilai saat ini secara umum, terutama karena pendekatan pengukuran menyeratkan bahwa nilai saat ini dan volatilitas yang menyertainya dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Ketiga, manajer, investor, dan auditor mungkin lebih memilih akuntansi konservatif daripada akuntansi nilai sewa saat ini dalam beberapa keadaan. Akuntansi nilai lancar. Dua versi akuntansi nilai pada saat ini, yaitu yang pertama, nilai pakai. Nilai pakai dapat diukur dengan nilai sekarang yang didiskontokan dari kas yang diharapkan akan diterima atau dibayar sehubungan dengan penggunaan aset atau liabilitas. Akuntansi nilai sekarang seperti yang ada pada nilai pakai. Yang kedua, nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya itu akuntansi nilai saat ini dan laporan laba rugi. Akuntansi nilai wajar mengubah sifat laporan laba rugi. Di bawah akuntansi biaya historis, laba bersih adalah hasil penandingan biaya dan pendapatan dengan pendapatan diakui ketika dianggap telah direalisasikan. Beberapa akuntan seperti Chef Dang Tang pada tahun 2008 mendukung biaya historis dengan alasan membawa proses pencocokan mengurangi volatilitas laba dan meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi laba masa depan. Jika demikian, laporan laba rugi bersih dianggap lebih penting daripada neraca. Argumen ini mengingatkan pada monografi Patton dan Littleton tahun 1940 yang diuraikan dalam bagian 1.2 yaitu sejauh sejarah berulang dengan sendirinya. Pendapatan bersih biaya historis mewakili cicilan saat ini dari kemampuan laba perusahaan dan manajer yang direalisasikan menyediakan platform untuk memprediksi laba masa depan. Akibatnya, berdasarkan akuntansi nilai wajar, neraca dianggap lebih penting dan konsisten dengan pembahasan kami tentang kerangka konseptual. Laba bersih dianggap sebagai penjelasan tentang perubahan periode dalam nilai wajar neraca untuk membantu investor berwawasan ke depan menilai prospek arus kas masa depan. Contoh pengukuran panjang, piutang usaha dan hutang. Bagi sebagian besar perusahaan, piutang lancar dan utang usaha dinilai pada jumlah kas yang diharapkan akan diterima atau dibayarkan. Karena jangka waktu pembayaran pendek, faktor diskon dapat diabaikan sehingga dasar penilaian ini mendekati nilai sekarang. Arus kas ditetapkan berdasarkan kontrak. Ada banyak contoh di mana arus kas ditetapkan berdasarkan kontrak, misalnya hutang jangka panjang dapat dinilai dengan nilai sekarang dari pembayaran bunga dan pokok di masa depan. Didiskontokan dengan suku bunga efektif yaitu suku bunga hutang yang ditetapkan pada saat penerbitan. Kemudian selama tingkat pinjaman perusahaan tidak berubah nilai buku sama dengan nilai pakai. Tentu saja jika tingkat bunga berubah persamaan ini hilang. Aturan lebih rendah dari biaya atau pasar. Aturan biaya atau pasar yang lebih rendah yang secara tradisional diterapkan pada persediaan adalah contoh lama dari pendekatan pengukuran parsial. Jika nilai realisasi bersih selanjutnya meningkat, persediaan dapat ditulis tetapi tidak di atas biaya. Kita suku bunga efektif berdasarkan kontrak dan suku bunga ini dipertahankan meskipun ada perubahan suku bunga relevan dan atau peringkat kredit perusahaan. Penghasilan atau beban untuk periode tersebut dengan demikian adalah bunga pada tingkat efektif dikalikan nilai buku pembukaan. Opsi revaluasi untuk properti, pabrik, dan peralatan. Sementara akuntansi biaya historis untuk properti, pabrik, dan peralatan adalah norma di bawah standar akuntansi di Amerika Serikat. IAS 16 memungkinkan opsi revaluasi sebagai alternatif dari biaya historis aset non-keuangan seperti properti, pabrik, dan peralatan. Dapat dinilai pada nilai wajar, asalkan dapat dilakukan dengan andal setelah aset dinilai kembali.
Nilai wajar harus selalu diperbarui agar tidak berada secara material dari nilai wajar pada tanggal neraca. Revaluasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan nilai tercatat. Pilihan ini merupakan contoh utama lain dari pendekatan pengukuran. Uji penurunan nilai aset tetap. Penyusunan standar telah memberlakukan uji penurunan nilai untuk sebagian besar aset non-keuangan seperti properti, pabrik, dan peralatan. Tes penurunan nilai membantu melindungi auditor dari tanggung jawab hukum dan karena tes tersebut memaksa penurunan nilai aset yang seharusnya dinilai terlalu tinggi. Tes tersebut berkontribusi pada peningkatan konservatisme bersyarat yang didokumentasikan oleh BASU. Seperti yang dibahas, seperti aturan biaya dan atau pasar yang lebih rendah, kami menganggap uji penurunan nilai sebagai aplikasi parsial dari pendekatan pengukuran dalam bab ini. Definisi instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menciptakan aset keuangan satu perusahaan dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas perusahaan lain. Instrumen keuangan utama, penentu standar sedikit mundur tentang akuntansi nilai wajar. Nilai-nilai yang menderita dari penetapan harga likuiditas jelas sangat rendah, penurunannya sangat besar. FASB juga memperlemah aturan yang mewajibkan sekuritas utang dan ekuitas tertentu untuk ditulis ke nilai wajar dengan kerugian dimasukkan ke dalam laba bersih. Penurunan nilai tersebut tidak diperlukan jika penurunan nilai dirasakan bersifat sementara dan terdapat kemungkinan yang masuk akal bahwa perusahaan akan menahan aset sampai penurunan nilai sementara tersebut berakhir. Penurunan ini dikritik keras oleh manajemen yang menganggapnya berlebihan. Perubahan jangka panjang terhadap akuntansi nilai wajar. Perubahan di atas adalah tindakan sementara karena tekanan politik dari manajemen dan regulator. Selanjutnya, IASB memulai proyek untuk menggantikan IAS 39 standar sebelumnya untuk aset dan kewajiban keuangan. Berdasarkan standar ini, aset dan liabilitas keuangan harus dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat akuisisi. Penilaian selanjutnya atas sebagian besar kewajiban adalah sebesar biaya perolehan diamortisasi. Penyisihan kerugian pinjaman. Kerugian kredit akan diakui lebih cepat dari standar penurunan nilai sebelumnya, di mana kerugian kredit tidak dicatat sampai suatu aset mengalami penurunan nilai. Proposal penyisihan kerugian adalah tanggapan terhadap kritik terhadap penurunan nilai yang sangat besar selama krisis pasar 2007 sampai 2008, di mana perkiraan kerugian kredit mungkin telah menumpuk selama beberapa waktu sebelum penurunan nilai tiba-tiba diakui. Risiko likuiditas dan kualitas pelaporan keuangan. Acharya dan Pedersen mendefinisikan risiko likuiditas sebagai ketidakpastian tentang biaya pembelian atau penjualan ini. CAPM mengasumsikan likuiditas sempurna. Acharya dan Pedersen memperluas CAPM untuk memodelkan pengaruh risiko likuiditas terhadap biaya modal, menunjukkan kondisi di mana biaya modal meningkat untuk perusahaan dengan risiko likuiditas tinggi. Penghentian dan konsolidasi. Penghentian, pengakuan, dan konsolidasi merupakan inti dari masalah akuntansi yang berkontribusi pada krisis pasar 2007 sampai 2008. Pembiayaan off balance sheet yang menyembunyikan sebagian besar risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan tidak akan mungkin terjadi tanpa penghentian pengakuan aset dan kegagalan berikutnya untuk mengkonsolidasikan entitas off balance sheet yang memiliki banyak aset sponsor yang dihentikan pengakuannya. Penentu standar telah menanggapi masalah ini dengan aturan baru yang mencoba untuk mengontrol pembiayaan di luar neraca dan membawanya ke tempat terbuka. Instrumen keuangan derivatif. Karakteristik derivatif. Instrumen derivatif adalah kontrak yang nilainya bergantung pada beberapa harga dasar, suku bunga, nilai tukar mata uang asing, atau variabel lainnya. Contoh umum adalah opsi, seperti opsi panggilan yang memberi pemegangnya hak untuk membeli katakanlah 100 lembar saham biasa perusahaan seharga $20 masing-masing selama atau pada akhir beberapa periode tertentu. Jumlah nasional kontrak adalah $2.000. Jumlah saham yang terlibat dikalikan harga eksekusi. Yang mendasari adalah harga pasar saham. Semakin tinggi harga pasar, semakin tinggi nilai opsi. Hal lain sama. Contoh lain dari derivatif termasuk kontrak berjangka, forward dan swap. Batas atas bawah suku bunga dan komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap. Umumnya instrumen ini memberikan keuntungan bagi pemegangannya jika ada pergerakan yang menguntungkan di bawahnya. Jika yang mendasari bergerak tidak menguntungkan, mungkin ada atau mungkin tidak ada kerugian bagi pemegangnya. Akuntansi atas intangible. Akuntansi untuk goodwill yang dibeli. Ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dalam kombinasi bisnis, metode akuntansi pembelian untuk transaksi tersebut mensyaratkan bahwa aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi dari liabilitas perusahaan yang diakuisisi secara umum dinilai pada nilai wajarnya.
untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi. Goodwill kemudian merupakan selisih antara jumlah bersih dari nilai wajar ini dan total harga pembelian yang dibayarkan oleh perusahaan pengakuisisi. Goodwill yang dikembangkan sendiri. Tidak seperti goodwill yang dibeli, tidak ada transaksi yang dapat diidentifikasi dengan mudah untuk menentukan biaya goodwill yang dikembangkan sendiri. Konsekuensinya, biaya yang dapat menimbulkan goodwill seperti R&D sebagian besar dihapuskan pada saat terjadinya. Memang IAS 38 melarang kapitalisasi niat baik yang dihasilkan secara internal. Seperti disebutkan, goodwill yang dihasilkan secara internal muncul sebagai pendapatan abnormal dalam laporan laba rugi berikutnya. Pasar mengawasi pendapatan bersih dengan hati-hati untuk petunjuk tentang kekuatan penghasilan di masa depan. Pelaporan risiko beta. Beaver, Kettler, dan Scholes pada tahun 1970 adalah orang pertama yang meneliti secara formal hubungan antara beta dan langkah-langkah risiko berbasis laporan keuangan. Untuk sampel 307 perusahaan pada perusahaan Bursa Efek New York selama 2 periode waktu, mereka menggunakan analisis regresi model pasar untuk memperkirakan beta perusahaan sampel mereka untuk setiap periode waktu. Kemudian mereka menghitung berbagai ukuran risiko berbasis laporan keuangan untuk periode yang sama. Kesimpulan aplikasi pengukuran. Alasan untuk pendekatan pengukuran pelaporan keuangan seperti yang dibahas dalam bab 6 termasuk relevansi nilai yang rendah dari laba bersih berbasis biaya historis, reaksi terhadap teori dan bukti bahwa pasar sekuritas mungkin tidak sepenuhnya efisien seperti yang diyakini semula, meningkatkan penerimaan teori yang mengungkapkan nilai perusahaan dalam hal variabel akuntansi, dan tanggung jawab hukum auditor yang dihasilkan dari laporan keuangan yang berlebihan. Gabungan efek dari faktor-faktor ini konsisten dengan keyakinan pembuat standar akuntansi bahwa berjuang untuk relevansi yang lebih besar, yaitu akuntansi nilai saat ini, bermanfaat bahkan dengan mengorbankan keandalan. Pengukuran nilai saat ini dapat menjadi tidak dapat diandalkan tanpa adanya harga pasar yang bekerja dengan baik, karena mereka tunduk pada penilaian manajer yang cukup besar dan kemungkinan manipulasi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.